Perkenalkan, nama saya Stefanus Takeshi Kumendung dari kelas A2 Keperawatan semester 6 dengan NIM 2314201068. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu triase dan klasifikasi triase dari merah, kuning, hijau, dan hitam. Dan saya akan juga menjelaskan tentang pemeriksaan GCS atau Glass Coma Scale. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Kata istilah triase yang berasal dari kata Perancis trier yang berarti memilah, digunakan dalam dunia medis untuk mengkategorikan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka sehingga memungkinkan tenaga medis untuk memberikan perawatan yang optimal. Klasifikasi pada triase yang pertama yaitu warna merah. Warna merah digunakan untuk menandai pasien yang harus segera ditangani atau tingkat prioritas pertama. Warna merah menandakan bahwa pasien dalam keadaan mengancam jiwa yang menyerang bagian vital. Pasien dengan triase merah memerlukan tindakan bedah dan resusitasi sebagai langkah awal sebelum dilakukan tindakan lanjut, seperti operasi atau pembedahan. Pasien bertanda merah jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan pasien kehilangan nyawanya. Contoh kasusnya yaitu pasien kecelakaan dengan perdarahan hebat atau sesak napas berat, misalnya serangan asma akut. Yang kedua, warna kuning. Pasien yang diberi tanda warna kuning juga berbahaya dan harus segera ditangani. Hanya saja tanda kuning menjadi tingkat prioritas kedua setelah tanda merah. Dampak jika tidak segera ditangani akan mengancam fungsi organ vital tubuh, bahkan mengancam nyawanya. Contoh kasusnya yaitu fraktur tulang panjang tanpa perdarahan hebat atau luka bakar sedang. Yang ketiga, warna hijau. Warna hijau merupakan tingkat prioritas ketiga. Warna hijau mengisyaratkan bahwa pasien hanya perlu penanganan dan pelayanan biasa. Dalam artian pasien tidak dalam kondisi gawat darurat dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Pasien yang diberi prioritas warna hijau menandakan bahwa pasien hanya mengalami luka ringan atau sakit ringan, misalnya luka superficial. Contoh kasusnya yaitu luka lecet atau luka kecil atau memar ringan. Dan yang terakhir, warna hitam. Warna hitam digunakan untuk pasien yang memiliki kemungkinan hidup sangat kecil. Biasanya pasien yang mengalami luka atau penyakit parah akan diberikan tanda hitam. Tanda hitam juga digunakan untuk pasien yang belum ditemukan cara menyembuhkannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memperpanjang nyawa pasien adalah dengan terapi suportif. Contoh kasusnya tidak bernapas setelah dilakukan pembukaan jalan napas atau henti jantung tanpa respons. Kita masuk pada pemeriksaan GCS. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak, dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal, yaitu reaksi membuka mata atau eye, bicara verbal, gerakan atau motorik. Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam derajat atau skor dengan rentang angka 1-6 tergantung responnya. Yang pertama ada eye atau respon membuka mata, skor 4 membuka mata spontan, skor 3 mata membuka saat diajak bicara, skor 2 membuka mata dengan rangsangan nyeri atau tekan pada saraf supraorbital, skor 1 tidak ada reaksi mata. Verbal atau respon verbal, skor 5 baik dan tidak ada disorientasi, dapat menjawab dengan kalimat yang baik dan tahu di mana dia berada, tahu waktu, hari dan bulan. 4 kacau, dapat bicara dalam kalimat namun ada disorientasi waktu dan tempat. Skor 3 tidak tepat, dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat dan tidak tepat. Skor 2 mengerang,
tidak mengucapkan kata, hanya suara mengerang. Dan skor 1 tidak ada jawaban. Motorik atau respon motorik, skor 6 menurut perintah, misalnya disuruh angkat tangan. Skor 5 mengetahui lokasi nyeri, memberikan rangsangan nyeri, misal menekan dengan jari pada supraorbita. Bila pasien mengangkat tangannya sampai melewati dagu untuk menepis rangsang tersebut, berarti ia dapat mengetahui lokasi nyeri. Skor 4 reaksi menghindar. Skor 3 reaksi fleksi atau dekortikasi, berikan rangsang nyeri misal pada ujung jari kuku. Bila terdapat gerakan siku yang fleksi abnormal, maka terdapat reaksi fleksi terhadap nyeri. Skor 2 reaksi ekstensi atau desebrasi. Dengan rangsangan nyeri terdapat reaksi ekstensi abnormal pada siku. Ini selalu disertai fleksi spastik pada pergelangan tangan. Skor 1 tidak ada reaksi. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan dalam simbol E untuk I, verbal untuk V, dan motorik M. Selanjutnya nilai-nilai dijumlahkan. Nilai GCS yang tertinggi adalah 15, yaitu I 4, verbal 5, motorik 6, dan terendah adalah 3, yaitu I 1, verbal 1, dan motorik 1. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan, dan terima kasih.